Mari kita akan bangkit berdiri semua. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita bersyukur karena Allah begitu baik bagi kita. Dia telah menyiapkan waktu bagi kita. Karena sepanjang minggu ini kita telah melakukan aktivitas kita dan pada pagi ini kita akan kembali memuji dan menyembah Dia dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Marilah kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pagi ini kami kembali berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh-Mu untuk bekerja di tengah-tengah kami. Dan biarlah pada pagi ini kami mau menyiapkan hati kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Dan juga kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami mau tetap taat dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapak Engkau pimpin kami semua untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini mulai dari awal sampai pada akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Siap memuji Tuhan? Kita ada di sini karena kita mau bertemu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Selamat datang juga Pak Pendeta. Kami bersyukur kita bisa bersama-sama beribadah di GCA Mangga 2. Baik, mari kita akan siapkan hati kita, suara kita untuk memulai memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Saya undang semua bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian dari awal. Mulia sembah Raja mulia. Mulia, mulia sembah Dipuji,
jadi raja. Haleluya. Tuhan Yesus begitu baik, amin. Dia sudah mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dan sekarang dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Amin, menyediakan tempat buat kita. Haleluya, kita naikkan pujian kedua. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. dia ada di dalamku, dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia baik, Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagi. dia sungguh baik, Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagi. katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Kita akan lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Pagi ini kita mau mengucap syukur. Apapun keadaan kita saat ini, mengucap syukurlah. Karena Tuhan tahu memberikan yang terbaik untuk
untuk kita. Meskipun mungkin keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan, Dia tahu apa yang terbaik untuk setiap umat. Haleluya. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Ku bersyukur selalu Yes Lord. dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Jangan seadaanku tak sejalan denganku. Oh, tetap hatiku bersyukur Tuhan. Tetap Kau Tuhan yang terbaik. bersyukur. Haleluya. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Sekali lagi, nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hatiku bersyukur selalu. Bersyukur selalu dalam kelemahan.
Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah kemenangan kami. Kami boleh ada saat ini Tuhan karena cinta kasih-Mu yang sungguh dahsyat. Yesus, dengarlah seruan hati kami Tuhan. Pegang hidup kami Tuhan. Pegang tangan kami di tengah dunia yang saat ini sedang bergelora Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami mau Tuhan berjalan dalam kehendak firman-Mu. Pegang tangan kami Tuhan agar kami tidak goyah. Roh Kudus, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Roh Kudus. Pegang kami, tuntun langkah hidup kami Tuhan. Agar setiap tingkah laku kami, tindak tanduk dan tutur kata kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, keadaan saat ini membuat kami goyah. Tapi kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Walau 1000 rema di sisi kiri kami, selaksa di sisi kanan kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami orang percaya Tuhan. Bahkan sehelai rambut kami pun Kau tak biarkan jatuh kalau Engkau tidak izinkan Yesus. Yesus, Yesus. Dengarlah seruan hati kami. Kau melihat Tuhan setiap pergumulan jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Engkau melihat, bahkan Kau mengetahuinya Tuhan. Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan. Teguhkan iman kami. Yesus, kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Burung di udara Kau pelihara. Semut yang kecil Kau perhatikan Tuhan. Terlebih kami, orang yang percaya dan berharap kepada-Mu Tuhan. Engkau akan senantiasa memelihara kami. Kami tidak takut dengan keadaan dunia saat ini Tuhan. Karena Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah perlindungan kami Yesus. Yesus, Yesus. Hanya kepada-Mu kami berseru Tuhan. Hanya kepada-Mu kami berharap. Terima kasih Tuhan. Walau keadaan kami tidak sejalan dengan keinginan kami. Walau sekeliling kami tidak mengerti hidup kami. Kaulah yang memahami kami Tuhan. Kaulah yang mengerti kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu di dalam Kau ada jalan keluar. Di dalam Kau ada kemenangan. Di dalam Kau ada mujizat Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu yang sungguh dahsyat. Tuhan, inilah hidup kami. Pakailah seturut dan sekehendak-Mu Tuhan. Bentuk kami apabila ada karakter-karakter kami yang masih ada belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami Engkau pakai menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami rindu memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Bagi kami yang dapat memberi dan yang tidak dapat memberi Tuhan Yesus. Engkau buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami mempermuliakan nama-Mu. Biarlah persembahan ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat memperlebar pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna. Biar Roh Kudus sajalah yang menyempurnakannya. Ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami semua. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan.
kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Ya, terima kasih untuk paduan suara yang selalu setia untuk memuji nama Tuhan. Baiklah, selamat datang kepada semua saudara yang hadir pada pagi ini. Dan juga yang baru pertama kali hadir pada pagi ini, juga saya ucapkan selamat datang. Silakan bergabung kembali dan kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Dan pagi ini firman Tuhan akan dibawakan oleh saudara kita, Bapak Pendeta Yafet Kurniawan. Kalau saya kenal dengan nama lamanya, Brur Angce, betul? Puji Tuhan. Iya, iya. Dia masih ada hubungan famili dengan Pak Kurniawan. Puji Tuhan ya, betul Pak? Iya, betul. Iya, puji Tuhan. Baiklah, dia bukan orang baru, ya. Dia adalah pernah membantu pelayanan di tempat ini. Puji Tuhan, nanti dia juga akan bersaksi mungkin, silakan aja ya. Dan saya panggil dia untuk maju ke muka untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Silakan Pak Angce. Tes, ya, okay. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa di tempat ini. Hormati hadirat Tuhan. Konsen kepada Tuhan, menghormati Dia, maka akan Anda diberkati oleh Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami menghormati Engkau ya Bapa. Kami sujud di hadapan hadirat-Mu. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Perkenanan-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur pagi ini. Apabila Engkau sudah berikan waktu, kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Engkau taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apa. Tetapi hamba mohon urapan roh Tuhan bersama-sama dengan hamba. Sehingga apa yang hamba sampaikan kebenaran firman Tuhan berasal dari Engkau sendiri.
sehingga jemaat GCM Mangga 2 diberkati oleh Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Hamba menyerahkan kebenaran firman ini dalam tangan dan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi ini yang diberikan oleh Bapak Andrew ya kepada saya untuk saya sampaikan. Lama sekali saya di tempat ini, seperti hari Kamis yang lalu penghiburan Bapak Paul Sakaria, panggil Tuhan. Seperti saya jauh-jauh merantau dan kembali pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah, saudara, begitu rindu, kangen. Dan inilah saudara kenyataan, fakta bahwa semuanya karena Tuhan. Semuanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Ya. Terima kasih juga Gembala Senior, Bapak Timothy Sakaria. Terima kasih Pak. Kalau saya merenung tadi duduk di tempat saya itu, di tempat duduk, melihat Anda anggota KOR ini menyanyi, saya berbisik kepada Pak Timothy, dulu juga saya anggota paduan suara. Ya. Anggota KOR, ya Pak Timothy ya, kita latihan terus setelah ibadah, ya untuk apa saudara? Untuk memuliakan nama Tuhan, ya sehingga saya bisa menyanyi, tampil dengan baik. Wah saya iri pada waktu saya duduk, kalau gitu saya pengen muda, seperti anak-anak muda seperti Anda, ya yang menyanyi bagi Tuhan. Yuk kita buka di dalam Alkitab kita. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga berkata demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar dan ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Silakan duduk, puji Tuhan. Di sini dikatakan mari kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berarti berusaha dengan kesungguhan hati, ya mencari kepada Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan, ia seperti fajar, ya. Ia akan datang kita seperti hujan pada musim hujan. Ya akhir musim yang mengairi bumi saudara. Dua hal ini yang sangat penting dalam hidup manusia, yaitu matahari dan air saudara. Amin. Amin. Saya sangat membutuhkan matahari, sinar matahari, air. Ya membutuhkan, kalau kita tidak ada air, wah kalang kabut kita. Contoh di rumah kita kalau pam itu macet, ledang kita nggak keluar, airnya kalang kabut kita. Wah sana sini sehingga kita cari, biasanya dulu kalau kita belum punya pam itu beli di tukang air, tukang gerobak. Ya buru-buru kita cari mana ya tukang air di gerobak ini, ya terpaksa kita isi ya bak penampungan kita, karena saya dan Anda semua saudara membutuhkan air. Begitu juga dengan matahari saudara. Bisa hidup kita tanpa matahari? Sekarang ini ya masa pandemi ini orang mengubar untuk bisa kena sinar matahari, termasuk saya yang ngomong. Tiap pagi harus jemur ya di matahari, jalan pagi supaya sehat saudara. Ya keadaan sekarang ini, tapi kita percaya ada waktunya Tuhan angkat semua masa pandemi ini. Biar kita semua ya dilawat oleh Tuhan, senantiasa bahkan diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk bangsa kita Indonesia ini. Betapa pentingnya saudara, betapa perlunya kita akan Tuhan. Maka di dalam kitab Hosea katakan
Kita berusaha sungguh-sungguh mencari kepada Tuhan. Yang saya mau tanya saudara, ya untuk saya mengajak lebih dalam lagi kita pengenalan dengan Tuhan. Pengenalan dengan Tuhan. Sebagaimana dulu saya waktu sekolah minggu, ya remaja bahkan ya menjadi dewasa, menjadi anak muda, saya dibina oleh Opa Filipus Zakaria, saudara. Ya saya dibina, digembleng terus. Ya meskipun saya nggak sekolah pendidikan teologi ya saudara. Saya digembleng terus pada waktu pimpin doa, biston, saudara. Setiap biston, tangan saya ditumpangin oleh Bapak Filipus Zakaria didoakan. Supaya apa? Saya dipenuhi oleh kuasa roh Tuhan. Hidup kita ini yang kita andalkan bukan kemampuan kita. Saya hormat kepada orang yang sekolah teologi, kadang-kadang saya nggak malu orangnya saudara. Yang lebih muda kalau saya kurang ngerti, kurang paham saya tanya saudara. Ya arti ayat ini. Itu kalau kita mau melayani kepada Tuhan. Ya kerendahan hati saya tanya. Saya hormat, saya menghargakan kepada anda yang sekolah teologi ya. Saya pun kadang-kadang dulu ikut-ikut seminar, meskipun gak secara formal, sekolah Alkitab, ya tapi saya ikut seminar, belajar. Sekali lagi saya pun perlu belajar. Saya perlu tanya sama orang yang sekolah teologi ya, jangan sok tahu saudara. Kalau nggak tahu jangan malu-malu tanya, meskipun ya masih muda dengan saya perlu saudara, saya hormati. Tapi satu hal, saudara, yang kita andalkan dalam pelayanan, dalam kita mengiring kepada Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Amin. Kuasa Roh Kudus, tepuk tangan buat Tuhan, kuasa Roh Kudus yang kita andalkan dalam kehidupan ini, saudara. Saya setiap biston jam Selasa itu, ya gembala senior, Opa Filipus Zakaria, dia jalan rajin kelilingin tumpang tangan, ayo cari kepenuhan Roh Kudus, diurapi oleh Tuhan. Sayang itu saudara, maka modal kita adalah pengurapan daripada Roh Tuhan. Nah kembali saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, jemaat Tuhan di GSM Mangga 2 ini, ya semua baik di setiap saya pelayanan, ya dimanapun berada, saudara, saya ingin mengajak lebih dalam lagi pengenalan kita dengan Tuhan, saudara. Numpang tanya nih, ya, siapa yang disebut Tuhan? Satu kali mungkin, saudara, Anda mau ke gereja nih dari rumah bawa Alkitab, kan? Bawa Alkitab kan? Bawa kan? Ya ditanya sama tetangga, Bu, Bapak, mau kemana? Mau ke gereja lah. Ya, ditanya. Ke gereja cari siapa? Cari Tuhan lah, gitu kan? Gak salah saudara, memang kita cari Tuhan ke gereja. Ada yang penasaran lagi pengen tahu nih. Bu, Bapak, ya emang Tuhan ada di gereja? Tuhannya ada di gereja. Tuhannya ada di gereja. Ada buktinya. Perlu bukti saudara. Maaf ya, jadi saya akan mengajak kepada Anda semua ya pengenalan dengan Tuhan. Paling-paling nih yang sukanya jawabannya ya adalah Tuhan di mana? Di hati. Di hati, sebentar saya akan masuk lebih dalam lagi, gak salah. Hati itu bicara tentang iman, tentang percaya. Kita gak salah ya, gak salah di hati. Tapi yang lebih jelas lagi, yang mengenal lagi sungguh-sungguh saudara. Mau tahu? Mau tahu saudara? Oh mau, puji Tuhan saudara. Di hati gak salah ya, saya bilang ada di mana di hati. Di gereja ada Tuhan, ada di mana? Di Yuk kita masuk lebih dalam lagi, buka Yohanes pasal 4 ayat 24. Nah di situ lebih jelas lagi saudara pengenalan kita dengan Tuhan.
Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita ubah ya pola pemikiran kita lagi. Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Jangan bilang lagi ada di hati. Begini jawabnya. Adalah di gereja, buktinya Allah saya mah adalah roh. Amin. Allah saya adalah roh. Bukan berwujud. Ya, bukan seperti yang lain yang kita sembah, itu kan berwujud patung dan sebagainya, bukan. Allah saya mah roh. Apa itu roh? Roh seperti angin, saudara. Bisa dirasa, nggak bisa dilihat. Bisa dirasa, nggak bisa lihat, ada di mana-mana angin itu, saudara. Ya, kalau Tuhan kita berwujud, kasihan dah yang lain, saudara. Kasihan dah kalau Tuhannya ada di sini aja, ya gereja-gereja yang lain kasihan, yang nggak mengenal siapa Tuhan. Di sini kan di Hosea katakan, mari kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, dan biarlah pengetahuan kita, siapa Tuhan kita ada, di gereja ada. Mana buktinya? Yohanes 4 ayat 24. Allah saya adalah roh. Ya, kembali kalau kita mundur sebentar saudara, Yohanes 4 ayat 23 saudara. Di sini dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Amin. Pada waktu kita datang ke gereja, kita menyembah dengan roh dan kebenaran, saudara. Menyembah dengan roh dan kebenaran. Dan itu yang Tuhan suka dalam hidup saya dan saudara sekalian. Itu yang Tuhan suka pada waktu Anda memuliakan Tuhan, menyanyi bagi nama Tuhan. Ya, menyembah dengan roh dan kebenaran. Kebenaran yang daripada Tuhan. Kalau roh Tuhan ada bersama-sama saya dan saudara sekalian, dikatakan bahwa dia memimpin dalam seluruh kebenaran hidup saya dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita sadar dan tahu bahwa Tuhan kita adalah roh. Sebentar kita masuk lagi, langsung sebutkan namanya Tuhan kita, saudara. Ya, Tuhan kita adalah roh. Pada waktu saya mencari ke gereja, menyembah kepada Dia, saya boleh rasakan hadirat Tuhan. Di tengah-tengah ibadah, semua diberkati oleh Tuhan kalau ada hadirat Tuhan. Kalau ada roh Tuhan, maka kita tidak akan pulang dengan sia-sia, saudara. Bukan dengan kebiasaan tiap minggu kita ke gereja, datang ke gereja, temu satu dengan yang lain. Ya, kita boleh menyanyi dan sebagainya, enggak dapat apa-apa, saudara. Tapi pada waktu dengan yakin, dengan ketekunan, dengan keyakinan, saya akan menyembah di gereja, di rumah Tuhan, dengan roh dan kebenaran. Maka roh Allah ada bersama-sama dengan kita, saudara. Amin. Roh Kudus dicurahkan, hadirat Tuhan bersama-sama saudara. Bukan saja saya berdiri di sini ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tadi pun pada waktu saya duduk, saya diberkati oleh Tuhan pada waktu Anda menyembah kepada Tuhan. Hadirat Tuhan ada. Ya, hati air mata saudara, bukan cengeng ya. Air mata ini bercucuran saudara, ada hadirat Tuhan. Makanya orang bilang, gereja kamu gereja yang nangis ya. Dia mah gak tahu saudara, kenapa kita nangis. Bukan main sandiwara saudara. Saya dikasih nih, uang nih suruh nangis gak bisa. Bukan sandiwara saudara. Karena ada hadirat Tuhan. Kerendahan hati kita terima. Karena Tuhan kita adalah Maha yang besar, Maha suci, Maha kudus. Maka kita sebenarnya gak layak saudara.
Tapi pada waktu Tuhan melayakkan kita, menyucikan kita dalam kuasa darah-Nya, maka kita dilayakkan, kita dapat menyembah dengan roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudara tahu ya bahwa Tuhan kita adalah roh. Kalau bicara hati tentang percaya, tentang iman. Ayatnya di mana? 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Rasul Paulus katakan, karena hidup kita ini karena percaya, dengan percaya, bukan melihat. Bukan melihat. Itu hati bicara tentang iman, saudara. Ya, pujikan nama Tuhan, kita masuk lagi lebih dalam lagi, saudara. Sudah tahu ya bahwa Tuhan kita adalah roh. Ya, kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Tujuan saya melayani, tujuan Anda sebagai jemaat, apa sih mau datang ke gereja, apa sih mau mencari kepada Tuhan, apa? Yaitu keselamatan. Masuk surga. Amin. Kalau enggak sia-sia perjuangan hidup kita, saudara, kita enggak tahu arah kita mau kemana ini. Hidup saya dan saudara semua dengan satu tujuan, Tuhan, aku mau masuk surga yang mulia. Pada waktu aku dipanggil seperti Bapak Pendeta Paulus Zakaria, beliau sudah bersama-sama dengan Tuhan. Selesai tugasnya. Itu yang paling bahagia. Kita disambut oleh Tuhan. Sabarlah engkau hamba yang baik. Masuk dalam perhentianku. Surga mulia menanti kepada Anda. Jemaat Tuhan di GSM Mangga 2 ini, saudara. Ya, kita mau masuk surga. Nah, saya tanya saudara, yakin Anda masuk surga? Ayo. Yakin masuk surga? Yakin masuk surga? Semuanya berkata amin. Jangan ragu-ragu, saudara. Jangan ragu-ragu, yakin masuk surga. Maaf, cerita sedikit. Saya di GSI Duta Kasih bukan gembala sebagai diaken, tapi ada cabang di Poris Indah. Sudah kurang lebih 10 tahun saya melayani di sana sebagai gembala. Ya, saya bangga, saudara, meskipun 50 jemaatnya, saya bangga. Saya tetap setia melayani. Karena apa, saudara? Dengan tekad. Jangan kita lihat gereja yang besar, 1000 no. Ya, di sono 1000 no. Gak usah, saudara. Saya yakin dan percaya. Di tempat ini kalau Anda setia, berapa ini Pak Andrew kurang lebih? 300-an ada. 300-an ya. Berharap semua 300 atau 400-an masuk surga yang mulia. Amin. Masuk surga yang mulia daripada 1000. Menjadi pertanyaan, 1000-1000-nya masuk surga enggak? Saya bertekad, Tuhan, aku rindu melayani di Poris Meskin 50, semuanya masuk surga yang mulia, saudara. Itu tujuan saya dalam pelayanan kepada Tuhan. Masuk surga yang mulia, saudara. Nah, yakin masuk surga? Bisa masuk surga? Yuk kita baca ayatnya yuk. Ya, di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia, Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus dan firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, bahkan turun dari surga, kecuali Dia, Yesus yang kita sembah, yang akan membawa kepada saya dan saudara sekalian masuk surga yang mulia, saudara. Kita bangga memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini, saudara. Ya, seperti contoh nih, ya, contoh yang gampang aja. Kalau kita ikut kepada Tuhan pasti masuk surga. Kalau kita ikut yang lain yang bukan berasal dari surga, gak masuk surga, saudara. Ya, karena bukan berasal dari surga. Bahkan kita kesasar. Saya rindu nih,
2 kota yang belum saya singgah, saudara. Ya, Medan dan Manado, saudara. Saya kepengen Tuhan saya bawa ke sana, ke Manado, ke Medan. Ya, kalau Bangka, Belitung dan lain-lain saya sudah pernah bahkan melayani. Ya, saya kepingin. Tiba-tiba ada yang ngajak kepada saya. Kalau saya ke sana bisa sih tanya-tanya, tapi lama, saudara. Ada yang ngajak saya, Om, ada yang orang berasal dari Medan di tempat ini? Ada enggak? Ada enggak? Oh, ada. Puji Tuhan. Ya, 2 ibu ya. Puji Tuhan. Kalau diajak, Pak Yafet, yuk kita ke Medan, apalagi dibayarin tiketnya ya. Oh, mau banget saya. Gitu kan. Kira-kira nih kalau saya diajak dengan ibu di belakang tuh ya. Yuk Pak, kita ke Medan yuk. Saya yakin enggak? Yakin enggak sampai? Oh, yakin, orang berasal dari ibu itu, dari Medan. Pastilah sampai ke Medan. Ya, bahkan ya diajak rekreasi di tempat-tempat yang cukup terkenal, saudara. Tapi kalau orang yang bukan berasal dari Medan, yuk ajak saya mikir, kamu tahu enggak tempat reaksi tempatnya ini dan itu. Kita tanya-tanya aja Pak, tanya-tanya bisa nyasar, makan waktu. Contoh, saya pada waktu mau ke Tangerang, saya ragu, ya, saya tanya di tengah jalan, Pak, alamat ini di mana ya Pak ya? Masih jauh enggak? Oh Pak, sana terus, jalan Bapak terus, nanti setelah ujung sana belok kiri. Oh, yakin saya gitu kan. Sana. Sampai di sana Pak, alamat ini. Ya Bapak, udah keliwat Pak. Di sana Pak. Ya, saudara. Enggak tahu so tahu, kesasar saya jadi korban. Ya, dalam hati saya tadi mah bilang enggak tahu gitu kan. Begitu juga. Kalau kita yakin dan percaya mengikut Yesus, kita masuk surga yang mulia. Kita masuk surga yang mulia menanti kepada saya dan saudara semua. Ya, itulah kebenaran firman Tuhan. Pegang ini kebenaran firman Tuhan. Pegang ini baik-baik. Ya, jangan sampai lepas, saudara. Kita datang setia kepada Tuhan, memiliki satu tujuan. Tuhan, aku rindu supaya satu kali kelak Engkau panggil aku masuk surga yang mulia bersama-sama dengan juru selamat. Saudara, Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan Yesus, jalan kebenaran dan hidup, sampai tujuan saya dan saudara sekalian masuk surga yang mulia. Bahkan kepengenalan kita tahu siapa sang juru selamat, maka kita disiapkan untuk masuk surga yang mulia. Lebih lanjut saudara, ya, lebih lanjut lagi saudara. Nah, ini apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara sekalian. Setelah kita mengenal sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Yesus yang penuh dengan kuasa. Apa sih yang diberikan kepada saya dan saudara sekalian? Apa saudara? Apa yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan? Maaf saudara ya, saya enggak bercita-cita dari kecil jadi pendeta, enggak cita-cita saudara. Ya, enggak berkeinginan, wah nanti saya jadi pendeta, meskipun papa saya tadi disebutin oleh Pak Timothy, wah luar biasa, masih ingat. Papa saya kue tongyan ya, Pak Timothy ya. Majelis pertama di GSCA yang namanya pecah kulit dulu. Wah, Pak Timothy masih ingat, saya nih anaknya saudara. Bahkan saya masih ada saudara di sini, yaitu Bapak Lim Kurniawan. Ya, yang di tengah-tengah Lim Kurniawan. Pak Lim Ancang. Lim Ancang mana? Lim Ancang, ada? Wah, belakang. Masih saudara saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Masih setia di tempat ini. Ya saudara sepupu. Saudara, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara sekalian. Ya, karena Dia berkuasa.
Karena Dia mengasihi kepada saya dan saudara sekalian, kita dibekali saudara. Contoh ya saudara, kalau kita punya pembantu di rumah nih, ibu-ibu biasanya suka nyuruh ya. Ya, sebut aja dah yang gampang. Inem, sini kamu. Iya Bu, ada apa ya Bu? Kamu beli beras ya, sekarung ya. Itu kan disuruh kan? Disuruh ya. Kira-kira numpang tanya nih, kalau ibu-ibu suruh dibekali nggak si Inem ini? Apa suruh, no ambil di warung beras sekarung. Udah jalan kamu. Kira-kira si Inemnya mau jalan nggak? Harus bekali dengan apa? Uang. Ini Inem, uangnya beli beras sekarung di sana di warung ya. Dibekali saudara. Harus dibekali, kalau enggak dapat. Ya, enggak bawa pulang beras sekarung saudara. Begitu juga dengan saya, saudara semua, ini tidak terkecuali saudara. Hamba Tuhan biarpun anggota jemaat biasa, kita dibekali oleh Tuhan. Diberi hak saudara jadi anak-anak Tuhan. Yuk kita akan baca, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu sembuh. Amin. Percaya? Haleluya saudara. Kita dibekali saudara. Kita diberi kuasa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Alkitab bukan berkata begini, tanda-tanda ini akan menyertai pendeta. Enggak saudara. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa yang bahasa baru bagi mereka. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan, kesaksian bukan untuk Yafet. Bukan. Kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap saya diutus baik di tempat ini, saudara dulu ya saya membantu memimpin Komuda. Ada satu Komuda yang datang. Karena dari pagi saya 1 hari penuh itu minggu. Pagi ibadah, setelah selesai ibadah latihan kur, nyanyi untuk minggu depan. Setelah itu saya pimpin anak sekolah minggu di cabang Gang OKS Pangeran Jakarta, sekarang udah gak ada saudara. Ya jam 3 sore. Setelah jam 3 sore saya bantu di kebaktian umum Raya 2, minggu sore jam 5 saudara. Sampai pulang kurang lebih jam 9 sampai di rumah. Tapi ada sukacita. Ya, senang saudara melayani kepada Tuhan, senang, semangat. Kenapa? Saya diberi kuasa oleh Tuhan. Capek memang, capek saudara. Tapi sukacita yang luar biasa saudara. Sampai sekarang ini, ya, pagi ibadah jam 8, sebentar sore saya harus melayani di cabang Poris jam 5. Begitu juga pulang jam 9, sudah puluhan tahun. Tiap minggu saya pasti pulang malam saudara. Apa saudara? Kenapa? Cinta akan pekerjaan Tuhan. Cinta akan jiwa-jiwa. Saya katakan meskipun gak sekolah teologi, puji Tuhan kalau sampai lulus STH, ya sarjana teologi saudara, baik. Tapi saya katakan hari Kamis yang lalu, saya melayani bekal saya dengan STH juga. Saya tulus hati saudara. Melayani kepada Tuhan, tulus hati. Ya karena cinta akan pekerjaan Tuhan. Seperti apa yang sudah ditularkan. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Opa Pilisus Zakaria. Beliau tulus hati melayani pekerjaan Tuhan. Maka di Jakarta ini saya katakan tidak sia-sia saudara.
membuktikan ada berapa gereja yang diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan karena perjuangan beliau, saudara. Saya tahu sejarahnya, saudara. Oleh sebab itu kita bersyukur. Saya bersyukur, saudara. Saya dipilih oleh Tuhan melayani karena bekal yang dibekali oleh Opa Filipus Zakaria, saudara. Ya. Hal yang kedua, saudara, yang lain saya belum pernah ngalamin. Tapi kalau kita berdoa, orang itu disembuh. Ini firman Tuhan ya dan amin, saudara. Disembuhkan. Hari Selasa sama di gereja saya juga kalau kebaktian doa hari Selasa. Selesai ibadah doa, saya lihat ada satu pengerja tergesa-gesa. Saya tanya, namanya Yusuf. Sup, mau kemana kamu? Ini om, saya mau besuk relasi saya. Saya mau besuk kawan saya karena dia sakit kanker limpa. Sudah stadium 4, saudara. Saya mau besuk om dia. Karena rencananya mau dioperasi. Tuhan gerakan ikut. Saya ikut ya. Aduh om gak usah dah. Malam nanti pulangnya. Enggak apa-apa. Saya ikut. Ya Tuhan gerakan kuat. Ayo ikut. Gitu kan. Setelah itu saya telepon istri saya. Mungkin saya agak pulang malam ya habis kebaktian doa. Saya mau pergi. Oh iya dah. Gitu kan. Ya udah jadi kan istri gak ngarepin. Kemana ini yang kebaktian doa belum pulang-pulang. Ya. Udah. Sampai di sana namanya Pak Hendra. Pak Hendra saya kenalan. Sakit apa Pak? Saya dari gereja. Ya biasa aja. Mau didoain Pak ya? Saya doain ya. Mau. Enaknya kalau pelayanan ya ibu bapak pelayan Tuhan enaknya kalau kita melayani orang yang sakit, saudara. Kalau dia dalam keadaan sakit, kesakitan mau aja kebanyakan, mau, saudara. Ya, karena dalam keadaan sakit. Setelah itu saya doakan, udah pulang biasa aja gitu kan. Tiba-tiba saudara enggak lama ibu saya dipanggil oleh Tuhan, ya. Dia telepon. Ini Pak Yafet ya dari Bandung. Saya nggak pikir lagi saudara, saya nggak ingat lagi. Yang penting tugas saya doain udah. Iya Pak, ingat nggak Pak? Saya Pak. Oh ya, bagaimana Pak? Puji Tuhan Pak. Bilang puji Tuhan dari ini loh, Buddha. Puji Tuhan Pak. Iya, gimana Pak Hendra sudah sembuh? Saya sudah dijamah oleh Tuhan. Pada waktu saya dioperasi ke RSCM, dokter menyatakan sudah tidak ada lagi penyakitnya. Ya, kamu makan apa? Kata dokter, sudah dicek nggak ada lagi penyakitnya. Nggak makan apa-apa dok, saya didoain sama orang Kristen. Waktu itu saya belum pendeta, saya belum pelayan Injil. Ya. Saya didoain sembuh, ya. Dia berkata begini, Pak Yafet tahu nggak? Teman-teman saya tanya, makan apa? Didoakan sama orang Kristen. Pak Yafet tahu nggak? Sekarang saya sudah ke gereja, bukan itu aja 3 teman saya masuk ikut Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, 3, 4 tangan dia selamat bahkan disembuhkan oleh Tuhan. Yakin dan percaya kalau kita kenal kepada Tuhan, kita tahu siapa Tuhan kita dibekali, diberi kuasa, saudara. Jangan takut lagi, saudara. Menghadapi situasi sekarang ini, kita berserah saja sama Tuhan. Tuhan, tolong kita. Tuhan, tolong kami. Supaya semua tetap berada dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Berharap pertolongannya. Maka Tuhan akan tolong kepada saya dan saudara sekalian. Sampai akhir hidup kita. Tuhan pasti surga yang mulia menanti saya dan saudara sekalian. Amin. Sebelum saya berdoa, saya undang worship leader. Kita akan nyanyi satu lagu. Yesus engkau baik, sungguh baik. Tolong worship leader, singer tolong saya. Ya bantu saya. Yesus engkau baik,
Ya, haleluya. Ya, mari. Yesus Engkau baik. Amin, haleluya. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Sikaralama ya sandaraya sikiralama. Indakaralaya sikiralama mama. Nikaralaya sikiralama mama. Hikaralama ya sandaraya sikiralama mama. Terima kasih Bapak, hamba sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Karena hamba tahu Tuhan bukan hamba yang mampu, bukan hamba yang bisa, hamba bodoh Tuhan. Terima kasih urapan Roh Kudus yang sudah menyertai kepada hamba, sehingga hamba bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena pertolongan-Mu. Oleh sebab itu, materaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, supaya jemaat boleh mengerti, kami semua boleh mengerti, mengenal sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kami dibekali dengan kuasa Roh Kudus. Hamba berdoa untuk penggembalaan di tempat ini, tolong Pak Andrew Tuhan sebagai gembala, tolong semua pengerja Tuhan di tempat ini, tolong semua jemaat
biarlah kami dibekali oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga jemaat Tuhan di tempat ini boleh tinggal setia. Setia menanti apa yang Tuhan janjikan kepada kami semua sebagai orang yang percaya. Tuhan, sekali lagi materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biar kami sama-sama boleh mencapai tujuan kami. Surga yang mulia menanti kepada kami semua. Terpujilah akan nama Tuhan. Hamba menyerahkan kebenaran firman-Mu dalam tangan dan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Yafet untuk kebenaran firman Tuhan yang telah diseberangkan kepada kita. Dan biarlah kita akan tetap setia mengiring kepada Tuhan. Mari kita akan melanjutkan dengan perjamuan Tuhan pada pagi ini. Saya persilakan untuk yang membantu, untuk menolong. Sebelum itu nanti saya akan bacakan dalam Alkitab kita di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya dan ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan menghadapi perjamuan ini yang melambangkan bahwa Yesus telah disalib dan roti yang melambangkan tubuh dan air anggur yang melambangkan darah Tuhan. Baik, nanti kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Baik, nanti saudara Antisan akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh rasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan begitu dahsyat dan ajaib Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan makan dan minum Tuhan perjamuan kudus ini Tuhan, roti dan air anggur Tuhan. Sebelumnya Tuhan Kau mau sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi kami Tuhan, setiap panca indera kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Bapa, kami serahkan ya Bapa perjamuan kudus ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Baiklah, nanti kita akan mengambil sepotong roti dan juga air anggur ini. Dan biarlah kita akan pegang terlebih dahulu dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Puji Tuhan. Baiklah, kalau semua kita sudah terima, kita akan makan dan minum bersama-sama. Mari sebelum makan dan minum kita kembali akan berdoa untuk menerima tubuh dan darah Yesus sebagai pengingat kita bahwa Dia begitu baik bagi kita. Bapa dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik sehingga kami boleh menerima perjamuan pada pagi ini Tuhan. Mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan,
mengirimkan putra yang tunggal untuk menebus semua dosa-dosa kami. Dan biarlah pada pagi ini kami mengingat kembali untuk memakan dan minum darah-Mu Tuhan yang melambangkan darah dan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus. Dan kita juga akan minum air anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Biarlah kita mau makan dan kita mau minum sekali lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan damai Kau tugas hidupku. Sekarang Yesus namanya dirimu. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini, ya. Kita akan menyanyi satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Sangat luar biasa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal
Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Oh, lalu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan bagiku. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami telah mengakhiri ibadah kami pada pagi ini. Kami tahu Engkau telah menyertai ibadah kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Biarlah Bapa supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau tolong bagi jemaat kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan lebih taat dan setia mengiring kepadamu, dan juga boleh melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini akan mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah sinar terang-Mu akan terpancar dari tempat ini Tuhan. Biarlah semua jemaat yang hadir pada siang ini Tuhan juga boleh membawakan kabar berita kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau juga akan berkati Pendeta Yafet yang telah membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati akan pelayanannya Tuhan. Dan biarlah semua hanya kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu saja Tuhan. Berkatilah akan rumah tangganya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepadamu Tuhan. Biarlah pada pagi ini Engkau saja akan menolong kepada kami. Lebih setia lagi kepadamu Tuhan. Dan biarlah kita akan mengangkat kedua tangan kita sebagai akhir daripada menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan telah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah engkau saja yang akan berkati kami. Mulai hari ini sampai Maranatha engkau datang menjemput kami di awan-awan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan, amin, amin.